terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK bisa dilakukan lagi. Otto Hasibuan dan teman-temannya diperkenankan mengajukan novum dan dibentuk majelis hakim PK di Mahkamah Agung dan diperiksa bukti baru tersebut lalu dipertimbangkan. Apakah kalian masih ingat kasus Jessica yang diputus tanpa saksi? Bagaimana pengadilan memutus perkara tanpa saksi? Atau perlu dilakukan peninjauan kembali? Dr. Ahmad Sofyan menjawab di Good Talk kali ini. Ribuan lah ya, mungkin 3.500 kan berkembang 3.500 atau berapa gitu. Jadi yang di sini ya, ini bukan peradi saja loh. Jadi yang bergabung di sini adalah seluruh, makanya terbitin aliasnya advokat pembela Jessica. Jadi baik dari organisasi manapun ada di sini, ada dari AI, ada dari Ikadin, ya kan, ada dari Pradi, semua advokat di sini, nggak ada batasan ini, semua ada di sini kembali. Ya karena dasar hakim memutuskan dasar CCTV. Kan aneh nih. Nah, sekarang kita mau tahu dari mana asal usulnya CCTV. Ingat loh, sampai sekarang pemilik Oliver ya nggak pernah bongkar nih, nggak pernah diperiksa. Masa kejadian di Oliver, CCTV diambil dari Oliver, tapi pemiliknya itu nggak pernah diperiksa. Pak, ini kalau menurut Bapak ini kan udah nggak ada ini ya Pak, langkah hukum yang bisa diambil lagi, udah selesai kan Pak? Gitu. Nah menurut Bapak gimana nih Pak? Jadi dalam doktrin hukum ada yang disebut dengan res judicata pro veritate habetur. Itu artinya apa? Putusan pengadilan yang berkekuatan tetap harus dianggap benar, ya. Sehingga tidak ada upaya hukum apapun yang bisa dilakukan meskipun ada 1 juta advokat yang protes terhadap putusan tersebut, maka doktrin atau asas tadi itu harus dipedomanin kita sebagai orang hukum. Cuman ya bisa saja hakim dalam memutus perkara tersebut mengandung kekeliruan. Dan kita punya hak untuk menyampaikan pandangan kita yang kita sebut itu dengan eksaminasi putusan. Nah, kasus dilaporkannya Binsar Gultom oleh advokat tidak lain tidak bukan karena ada dugaan dia menyampaikan ke ruang publik tentang salah satu pertimbangan hukumnya ketika membuat keputusan kasus Jessica. Bahkan dia pernah menyatakan ya bahwa bisa saja katanya seorang hakim itu memutus perkara tanpa alat bukti saksi. Nah, itu ada di quote ya, di quote oleh media ketika dia wawancara. Bisa saja katanya. Kemudian juga dia mengakui memang saksi tidak ada dalam kasus Jessica, tapi kan kami melihat CCTV. Dalam CCTV itu ada gerakan-gerakan tangan, segala macam yang menunjukkan bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Jessica. Nah, itu juga bukan saksi sebetulnya. CCTV itu alat bukti elektronik. Jadi seolah-olah dia mengakui bahwa dalam kasus ini juga tidak ada saksi. Nah, sebenarnya dalam konteks hukum pidana itu saksi sangat penting ya. Kehadiran saksi sangat penting, saksi fakta ya. Kalau kita lihat di KUHP lebih 20 pasal yang menyebutkan tentang pentingnya alat bukti saksi. 20 pasal. Alat bukti lain ya, misalnya surat, petunjuk, keterangan ahli, paling banyak 4 pasal menyebut soal itu. Jadi memang kehadiran, jadi saya tidak begitu sependapat dengan ahli hukum yang menyatakan bahwa alat bukti saksi itu kekuatannya sama dengan alat-alat bukti lain yang diatur di dalam pasal 184 KUHP itu ya. Ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan ada keterangan terdakwa. Keterangan saksi ditempatkan di nomor A. Ya.
Dan kalau kita lihat penjelasan alat bukti saksi, tadi sebut ada lebih dari 20 pasal. Yang lainnya, surat, kemudian petunjuk ahli, ya saya sebutkan tadi 2-3 pasal. Petunjuk itu artinya apa? Mengakui alat bukti yang 3 tadi ini memiliki keterkaitan atau tidak. Bahkan di dalam KUHP itu juga disebutkan perilaku dan cara hidup saksi juga menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menilai. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alamin, itu juga didengar oleh dan dipertimbangkan oleh hakim. Bayangin aja jika satu perkara yang diajukan ke pengadilan tidak ada saksi, lalu diputus dan dinyatakan terdakwa bersalah. Ya. Menurut saya ini sudah satu keputusan yang tidak fair dan ada dugaan bahwa hakim tidak sungguh-sungguh dalam menemukan kebenaran material dalam kasus ini. Tetapi yang ditemukan oleh hakim adalah kehendak dari hakim itu sendiri atau emosi dari hakim itu sendiri atau ya asumsi-asumsi yang ada pada hakim itu sendiri dalam memutus perkara tersebut. Apakah mungkin hakim Binsar dan hakim-hakim 2 anggota lainnya memutus perkara ini tanpa mempertimbangkan saksi? Jadi artinya perkara ini diputus tanpa adanya saksi. Berarti yang dipertimbangkan apa? Ya surat dan ahli. Ya. Padahal surat itu kan tidak berbicara soal fakta. Betul. Yang berbicara soal fakta itu adalah saksi. Dalam kasus-kasus pembunuhan harusnya memang ya dalam banyak dokumen hukum yang saya baca dan saya pelajari, saksi itu menjadi alat bukti yang esensi untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Kecuali untuk perkara-perkara lain, misalnya pemalsuan, ya, penipuan. Nah, itu memang yang menjadi alat bukti esensi adalah dokumen dan kerugian, bukan saksi. Tetapi untuk pembunuhan, penganiayaan, atau kejahatan-kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, itu alat bukti saksi menjadi alat bukti yang esensi untuk menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, apakah penganiayaan atau pembunuhan. Nah, CCTV yang diperlihatkan di dalam sidang itu tidak menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, enggak. Masa mereka bisa punya asumsi sendiri, ada gerakan tangan, memindahkan paper bag juga. Saksi yang dihadirkan itu misalnya dari bartender dan pegawai dari Olivia ya, itu juga tidak melihat adanya alat bukti sianida dimasukkan dalam kopi. Iya, betul-betul. Ya, menurut saya memang tergopoh-gopoh dan terburu-buru hakim di dalam memutus perkara ini. Bisa disimpulkan hakim yang memutus perkara ini ya telah melanggar pasal 185 KUHP. Gitu loh. Karena itu menurut saya benar juga ya laporan yang dilakukan. Kalau perlu 2 hakim lainnya juga diperiksa gitu loh. Biar sekalian ya, Pak. Biar sekalian. Jadi bukan hanya hakim Jessica. Kira-kira apanya juga kita tunggu MA aja langkahnya bagaimana atau gimana nih, Pak? Ya, paling memang pertama KAY akan merespon laporan tersebut dan KAY punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memeriksa setiap laporan dari masyarakat. Cuman bagaimana dengan putusan? Kalau itu kan hanya menilai, memeriksa hakim. Betul. Ya, putusannya nggak ada masalah. Ya, karena hakimnya, walaupun nanti akan pakai ajaran kausalitas, berarti hakimnya bermasalah, putusannya bermasalah. Ya. Lalu bagaimana menguji putusannya? Tidak ada media hukum lagi yang bisa menguji putusan itu. Nggak ada. Kalau saat ini, ya, sehingga memang perlu ada terobosan. Ya, apakah terobosan itu bisa dibuat melalui putusan, melalui peraturan Mahkamah Agung? Saya juga ragu, kecuali nanti para ahli-ahli hukum bertemu. Ini loh netizen, kita anggap netizen itu adalah masyarakat ya. Yeah. Ini masyarakat loh yang menilai dan meminta kasus ini dibuka lagi. Hukumnya nggak bisa. Kira-kira bagaimana terobosan hukum terhadap situasi seperti ini? Yeah. Ya. Nah, dulu pernah ada kasus yang luar biasa terjadi. Mungkin masih ingat ya, pemirsa, Smart
viewer di Good Talk Binus TV ini, ada kasus Sengkon dan Karta. Ya, Sengkon Karta ini dihukum, ya, udah menjalani hukuman, tiba-tiba pelaku yang sesungguhnya muncul. Bukan Sengkon Karta yang melakukan, tapi saya. Diperiksa lah. Ternyata benar, bukan Sengkon Karta. Dan karena ada pengakuan dan ada novum istilah hukumnya, ada bukti baru disidangkan dan Sengkon Karta dilepaskan. Karena itu menurut saya, ya, namanya bukti baru itu tidak boleh dibatasin hanya 1 kali. Ya, itu terobosan yang bisa membebaskan Jessica, ya, sehingga normanya harus diubah. Kalau Mahkamah Agung kekeh pada aturannya bahwa PK itu 1 kali, tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan PK bisa lebih dari 1 kali. Karena itu harus dikukuhkan bahwa PK bisa dilakukan lagi untuk kasus Jessica. Ya, bisa dilakukan lagi kasus Jessica, sehingga disidangkan kembali oleh majelis hakim PK yang baru dan bukti-bukti baru itu diperiksa. Nah, dari bukti-bukti baru yang diperiksa tersebutlah lalu diputuskan benar atau tidak Jessica terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Jadi terobosan hukum yang bisa membebaskan Jessica dari pengadilan yang mengandung unsur dugaan malpraktek ini adalah PK bisa dilakukan lagi. Otto Hasibuan dan teman-temannya diperkenankan mengajukan novum dan dibentuk majelis hakim PK di Mahkamah Agung dan diperiksa bukti baru tersebut lalu dipertimbangkan. Jadi itu sebetulnya bukan terobosan hukum, itu juga berlaku di beberapa negara lain bahwa PK itu namanya bukti baru itu tidak cukup 1 kali. Karena bisa jadi bukti baru itu baru muncul 5 tahun lagi, muncul 10 tahun lagi, tidak bisa diprediksi. Ya, sehingga inilah jalan tengah satu-satunya untuk memuaskan nilai keadilan yang ada pada masyarakat dan nilai kepastian hukum yang dikemas di dalam hukum acara pidana kita.